ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Product Management di Logame Academy Batch 3. Ini adalah salah satu course baru di Logame Academy. Di video kali ini, kita akan ngebahas tugas di chapter pertama. Nah, di video kali ini kamu akan dipandu oleh aku, M, bersama saya, Talita. Jadi, di tugas chapter pertama ini, peserta diminta untuk menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apa berita terbaru tentang industri game yang kamu tahu? Terus, apa sih informasi relevan yang buat produk yang sedang atau akan kamu buat? Terus apa situs atau channel YouTube yang rutin kamu akses yang berkaitan dengan game development atau industri game secara umum? Kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke pembahasan tugasnya. Ini tugas dari siapa? Oke, ini tugas dari Bara Borneo. Jadi dia nyebutin berita tentang game Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Beritanya itu terjual 100.000 kopi. Yang menarik dari komen ini sih sebenarnya dia menyebutkan bahwa ini game yang remake dari masa lalu dapat kembali sukses kan. Yang menarik adalah banyak banget developer sebenarnya yang memilih untuk menghidupkan IP. Jadi IP itu intellectual property yang memang tadinya sukses nih. Nah ini tuh benar-benar bisa jadi strategi yang bagus. Karena IP-nya atau brandnya udah kuat. Jadi developer mungkin gak harus terlalu sulit untuk melakukan marketing effort. Karena udah terbantu sama brandnya gitu. Yang perlu diperhatikan dari jawaban ini sebenarnya analisanya ya. Kalau di sini kan Bara nyebutin bahwa game bisa sukses kembali dengan grafik yang lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu game ini sukses nggak selalu hanya grafiknya yang lebih bagus gitu. Walaupun mungkin grafik menjadi salah satu faktor yang sebenarnya memenangkan hati para pemain dari game ini ya, yang ratingnya di Steam tuh overwhelmingly positif itu well executed remake lah, dimana dia bisa memunculkan rasa nostalgia buat para fansnya game-game yang dulu dan mengambil apa yang fans suka dari game ini dan nge-remove atau nge-improve apa yang kurang bagus gitu sih. Selanjutnya itu dari Erastus Mauliate. Aku persingkat aja, pokoknya dalam waktu 2 tahun industri game di Indonesia tumbuh sekitar 2,5 kali lipat. Tapi yang menarik di sini adalah dia menyebutkan pada masa pandemi ini beberapa studio game developer di Indonesia menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan dalam industri animasi dan game dilakukan secara daring atau online ya. Jadi para animator atau para developernya tetap bisa berkarya dan menghasilkan uang dari hasil animasi yang dibuatnya. Ini menarik sebenarnya karena benar dari segi pandemik ini pun contohnya salah satu game developer di Indonesia Agate itu juga terasa lah. Jadi bahwa industri game ini mungkin bisa disebut salah satu industri atau bisnis yang paling beruntung dibanding industri lain di masa pandemi ini. Dimana kita udah secara teknologi itu udah terbiasa kerja remote sehingga tidak menemukan kendala yang berarti waktu ada kebijakan WFH gitu. Beda sama kantor-kantor lain yang mungkin tadinya kebiasaan kerja memang harus dari kantor gitu atau nggak ada teknologi yang nge-support bahwa untuk kerja remote gitu sih. Jadi waktu pandemi ini memang banyak game developer juga yang masih bisa jalan gitu. Beda sama industri movie yang karena harus di set film banyak yang ketunda lah, banyak yang production terhambat gitu. Tapi untungnya kalau masalah game development itu masih bisa dilakukan secara remote. Jadi developmentnya pun tetap jalan sih sebagian besar gitu. Jadi dari segi teknologi memang kita cenderung lebih siap lah dan tepat, produk kita juga tepat untuk memberikan kebahagiaan di hati orang-orang di masa pandemik ini gitu. Oke, jadi dari 2 orang yang udah ngejawab soal nomor 1 itu sebenarnya tips-tips untuk supaya pasti kan bingung juga ya gimana sih kita selalu keep updated dengan berita industri yang sebenarnya tiap hari pasti ada aja yang baru gitu kan. Sebenarnya enaknya tuh kalian nge-bookmark, emang kalian ngikutin blog-blog yang bagus gitu, kalian pilih blog yang bagus, biasanya PM-PM atau game developer yang emang bagus, yang jago lah, mereka tuh selalu nyimpen kayak bookmark gitulah di browser mereka atau di HP mereka yang mana tiap hari mereka buka gitu. Jadi tiap hari memang salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari kayak gitu. Benar-benar dedikasiin waktu untuk keep updated lah with the industry.
Nah, beberapa blog yang bagus sebenarnya khusus di industri game ya, karena product manager itu kan satu role yang sedikit apa ya, harus tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain. Maksudnya kayak kita harus jadi generalis lah. Jadi agak kamu harus mengerti sedikit tentang teknologi, kamu harus mengerti tentang game design, kamu harus mengerti tentang development secara overall gitu. Jadi saran untuk blog yang bagus di industri game tuh Gama Sutra ya. Jadi Gama Sutra ini bagus karena ada segmen khusus untuk development, lumayan lengkap. Bahkan kadang lengkap banget. Terus dari segi bisnisnya juga ada. Jadi ada yang ngebahas thorough soal bisnis juga. Terus ada lagi Deconstructor of Fun. Jadi Deconstructor of Fun ini bagus banget. Isinya memang fokus ke ngedeconstruct game-game yang sukses lah. Pokoknya ngedeconstruct-nya tapi nggak nanggung-nanggung gitu. Jadi benar-benar detail loop-loopnya sampai core loopnya sampai kenapa live ops-nya mungkin kayak pokoknya detail banget lah gitu. Yang terakhir dari aku mungkin namanya pocketgamer.biz ya. Jadi ada dua sih sebenarnya. Pocket Gamer tuh satu yang isinya tentang ya rilis game, tentang review-review game gimana. Nah, yang ini pocketgamer.biz, BIZ. Jadi ini lebih fokus ke bisnis side-nya lah. Jadi kalau kamu PM mungkin lebih cocok ngikutin yang .biz-nya gitu. Itu kalau untuk jawaban kedua, sebenarnya jawaban kedua aku ngelihat kemarin ada banyak yang ngikutin, ada beberapa nama yang banyak disebutin ya, mulai dari channel emang edukasi sampai ke channel emang ini ya content creator yang emang main game gitu. Kayak misalkan Prekis ya kalau dari edukasinya ekstra kredit, terus ada juga yang ngikutin streamer kayak Miao Auk gitu-gitu. Sebenarnya sih nggak ada formula yang tepat ya untuk channel mana yang paling baik. Walaupun sebenarnya ada beberapa channel yang lebih baik daripada channel yang lain lah gitu. Yang penting di sini sebenarnya informasinya tuh sesuai apa yang kamu perlu gitu. Jadi misal kamu programmer gitu. Ya udah kamu lebih pengen misalkan saat ini aku perlu informasi tentang suatu problem lah terhadap di sisi teknikal. Kamu bisa ngikutin channel Breakis karena memang channel itu lebih fokus ngebahas tentang dari sisi programmingnya gitu. Salah satu cerita yang menarik tuh salah satu produser di Agate juga punya channel favorit. Jadi aku lupa nama channelnya lah. Jadi tentang produk manajemen dan marketing lah. Karena si produser ini suka channel ini karena si channel ini tuh bisa apa ya ngasih sudut pandang PM dari sisi orang introvert gitu. Jadi POV-nya unik yang membuat produser ini apa ya resonate atau rasa apa ya kayak oh kita satu ini gitu. Jadi lebih bisa nyambung lah. Bahasa asing gitu ya. Benar gitu. Nah, kalau channel-channel sebenarnya channel-channel banyak yang bagus ya. Salah satunya mungkin yang dipakai di course ini juga ya, ada cuplikannya ekstra kredit ya. Jadi kontennya itu bagus karena bisa disajikan secara fun, tapi apa ya mudah dimengerti, tapi ya syarat isi lah gitu. Nah, kontennya juga cukup diverse lah kalau ekstra kredit tuh. Jadi banyak yang dibahas. Kalau mau nambah wawasan juga. Terus yang bagus tuh sebenarnya GDC. GDC itu kan emang conference game development ya. Salah satu yang paling besar mungkin kalau untuk game developer. Terus bagus karena kontennya tuh menyeluruh banget. Jelas edukatif dan benar-benar yang ngisi kan praktisi-praktisi yang udah ahli ya di bidang game development gitu. Jadi pasti yang dibawain materinya oke-oke banget. Bahkan seringkali dari real life example ya. Jadi kayak emang beneran cerita sukses yang emang mereka bawain dan mereka kasih apa ya kayak semacam ya informasi lah dari situ. Itu sih. Berdasarkan tugas-tugas yang udah di-submit sama teman-teman peserta ini, biasanya apa sih yang kesalahan yang dilakuin? Common mistakes-nya atau kesalahannya adalah apa ya? Aku masih ngelihat banyak yang ngasih news yang lama-lama lah gitu. Pertama nggak updated, kedua mungkin apa ya kayak cuma nge-cite doang, maksudnya cuma ngasih cuplikannya doang, tapi nggak ngasih tahu apa sih sebenarnya yang
takeaway-nya apa sih sebenarnya dari news ini gitu. Kan kita kadang kalau misalkan ngelihat news ya oke lah, nice to know. Tapi kan sebenarnya kalau PM yang bagus itu kita juga harus tahu what it means to my product misalkan atau my industry gitu. Oh kalau misalkan let's say pajak misalkan ada juga sih kemarin yang nyebutin. Jadi misalkan oh sekarang digital produk dinaikin 10%, kira-kira apa ya ininya buat aku gitu. Apa sih impact-nya buat user misalkan. Kalau misalkan itu bebannya dibebani ke user kayak gitu. Apakah ini akan mempengaruhi kebiasaan membeli user atau gitu-gitu sih yang kemarin aku lihat masih pada kurang juga gitu untuk disebutin di assignment ini. Ada juga bahkan yang cuma ngebahas Free Fire doang gitu. Nah itu kalau kalau kamu mau jadi PM yang bagus, walaupun kamu bukan gamer ya sebenarnya bisa aja. Tapi saran sih mungkin lebih banyak main game juga ya. Kayak misalkan kalau kamu bikin film pasti lebih bagus apa ya sense of good film kalau kamu terekspos dengan banyak film gitu. Jadi nggak cuma bias atau fokus ke satu game doang gitu. Sepenting apa sih informasi itu bagi kerja seorang PM? Kalau berita industri menurutku penting banget sih. Kayak misalkan tadi ya, contoh salah satu yang aku sebutin soal pajak. Itu bisa mempengaruhi dari sisi kita melakukan decision, mendecide kira-kira kita ngepredik gimana behavior user setelah ini. Misalkan kalau kita keep updated. Kalau misalkan kita nggak updated, misalkan nggak ngerti gitu. Tentang berita-berita atau bahkan hukum-hukum gitu. Misalkan perpajakan kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu penting juga kalau teman-teman tahu, jadi bisa lebih ngeplan secara financially, secara bisnis plan, secara apa ya? Kalau nanti teman-teman bikin game mobile, IAP-nya gimana? Yang pasti akan secara nggak langsung mempengaruhi juga plan plan dari ya developmentnya teman-teman gitu sih. Kalau berita industri ya, cuma dari salah satu contoh. Dengan kompetitor kayak misalkan sebenarnya kalau yang khusus kompetitor misalkan itu kita bisa ngelihat dari berita adalah cara mereka misalkan launch misalkan ini ada komputer kita mau launch ini atau ngerilis campaign ini. Nah dari media kan kita tahu gimana sih strategi mereka gitu menghadapi publik, gimana sih strategi mereka untuk launch. Nah itu kita dari situ kan kita bisa belajar, antara kita bisa belajar atau ya gimana caranya kita bisa lebih baik dari mereka misalkan. Nah itu hanya bisa kita lakukan kalau kita keep updated dengan berita-berita seperti itu sih. Gitu. Kalau enggak ya sebenarnya nggak salah juga, tapi akan lebih gede kemungkinannya kalau teman-teman terus keep updated sih. Kalau misalkan tetap sukses mungkin bisa jadi karena luck ya. Oke, ya maksudnya ya keberuntungan bisa selalu ada, tapi itu kayak nggak bisa apa ya diprediksi, bisa jadi kayak ya. kurang bisa diandalkan lah ya. Kayak gitu. Betul, nggak reliable lah. Nah, paling kurang lebih pembahasan tugas untuk chapter pertama ini kayak gitu aja sih. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah submit tugas untuk course product management ini. Misalkan kayak teman-teman bingung tentang materinya atau ada ingin ditanyain tentang materinya, ajuin pertanyaan teman-teman di fitur sosial komen yang bisa teman-teman lihat di kolom sebelah kanan kalau teman-teman akses di Logem Academy lewat PC atau laptop. Sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk chapter 1. Aku M bersama Talita. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya.